Oke, selamat sore. Hari ini kita akan melanjutkan masih dalam HTML dan mungkin ini yang terakhir di HTML ya. Karena setelah ini kita ke PHP. Jadi ini terakhir ya tag HTML. Dan yang terakhir ini itu akan membahas tentang form. Jadi kalau kita mau bikin formulir di website ya, kan ada website tuh yang misalnya website pendaftaran kuliah gitu kan ada semacam formulir ya diisi nanti di submit gitu. Nah, itu bagaimana cara membuatnya dengan HTML saja ya, dengan HTML. Ini sampai mendesain formnya saja. Karena nanti selanjutnya untuk kita belajar di PHP, ini nggak nyimpan data ya hari ini, cuman bikin formnya aja. Karena HTML hanya di menghandle untuk tampilan formulirnya saja. Nanti penyimpanan datanya akan dihandle oleh PHP. Nah, kita belum masuk PHP-nya saat ini. Jadi sampai bawa buttonnya diklik dan sudah ngerespon gitu aja ya hari ini. Jadi kalau nanti misalnya kita masuk PHP dan misalnya ada untuk input formulir seperti itu masih tetap pakai HTML. Jadi perkuliahan yang hari ini jangan dilupakan kalau sudah di PHP ya, karena nanti formulir itu dibuat dipakai HTML. Cuman back-end-nya, jadi ketika setelah disimpan misalnya atau dikirim gitu ya, diklik tombol kirim, user kirim, itu baru dihandle oleh PHP. Tapi tampilan di usernya tetap pakai HTML gitu ya. Oke, kita mulai saja. Ini saya share dulu screen saya ya. Oke, biar enaknya screen-nya saya bikin setengah-setengah ya. Setengah notepad saya, setengahnya browser saya ya. Oke, kelihatan dua-duanya sebelah kanan kelihatan itu Pak. ya, Kelihatan Pak. sebelah kanan ini saya gedein dikit deh karena oke. Oke, yang di sebelah kiri ini tampilan hasil codingnya ya. Oke, untuk membuat formulir kita menggunakan tag form. Nah ini ya form ya. Jadi ada pasangannya form buka dan form tutup. Nah di antara form inilah kita membuat formulir ya, isian ya. Ya pasti udah tahu kan formulir ya. Contohnya ini saya mau bikin formulir, jadi orang bisa menginputkan nama depan dan nama belakangnya. Nah, formulir di form ini banyak isinya. Salah satunya input. Nah, input ya, tag input. Ini input, tutupnya dia nggak pakai slash, ya, dia hanya seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, ini input itu dari sini ke sini. Ada apa di dalam input itu? Pertama tipe. Tipenya banyak macam ya. Yang pertama kita bahas input dengan tipe teks. Artinya orang akan menginputkan teks ya. Kalau dilihat di sebelah kiri ini udah kelihatan ya. Jadi ada tulisan nama depan kemudian diikuti dengan kotak yang seseorang bisa nginput. Nah, gini ya. Nah, ini input teks. Teks ini termasuk juga bisa angka ya. Jadi teks seperti itu. Nah, itu. Jadi di form ini ada pertama adalah input. Ya, input. Input ini macam-macam. Yang pertama adalah tipenya teks. Jadi kalau kita mau bikin formulir yang orang menginputkan teks, biasanya untuk misalnya kalau masukkan nama, nah ya nama itu pakai teks ya. Apalagi yang biasanya inputnya pakai teks. Selain nama apa? Ya. Alamat. Terakhir Pak. Oke, alamat. Oke ya, alamat ya bisa ya. Tapi kalau alamat itu biasanya panjang. Jadi tidak pakai teks. Nanti ada satu lagi teks area namanya.
tempat lahir. Nah, itu kan teks ya. Jadi teks ini yang input teks singkat, short text gitu ya, teks yang pendek-pendek aja. Nama, tempat lahir, nama ibu, nama ayah dan sebagainya gitu ya yang teks. Kalau alamat tadi itu biasanya panjang aja, jalan ini, RT ini ke kelurahan ini, kecamatan ini, bla panjang gitu ya, sampai kode posnya. Nah, itu nanti ada khusus namanya teks area. Jadi ini yang pertama teks. Jadi udah tahu ya, kalau input bertipe teks ya gunanya untuk itu. Beda Pak, itunya Pak ya? Ya. Beda Pak ya? Tampilannya. Oh, tampilannya. Nanti ada teks area yang ini. Nah, ini teks area nih. Nanti kita lihat yang teks area ya. Jadi kalau teks itu bentuknya gini, cuman sebaris aja. Oh. Sebaris input saja. Dia nggak bisa 2 baris. Kalau teks area bisa banyak baris. Jadi orang bisa ketik enter ke bawah. Nah, gitu ya. Oke, nanti kita lihat aja ya. Daripada nanti penasaran, kita lihat yang teks area. Oke, yang pertama adalah bertipe teks. Jadi dia biasanya yang diinput adalah short text, teks pendek aja ya. Oke. Nomor KTP misalnya. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua adalah radio button ya. Contohnya, jadi radio button ini udah tahu kan di bahasa pemrograman lain juga banyak yang namanya dan namanya sama radio button, yaitu pilihan yang bisa dipilih satu di antara beberapa pilihan. Itu radio button ya. Jadi user bisa memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan yang tersedia. Maka itu menggunakan radio button. Contohnya adalah jenis kelamin ya, laki-laki, perempuan. Nah, jadi seseorang bisa pilih salah satunya. Nah, itu jenis yang radio button. Jadi bagaimana? Ya seperti yang teks tadi, cuman sekarang tipenya diganti menjadi radio seperti ini. Ya, oke. Kemudian kita balik dulu ya ke yang teks tadi. Selain tipe, kita harus sebutkan, kita buatkan name-nya. Name ini seperti nama variabel ya. Name ini adalah nama variabel. Jadi orang akan menginputkan teks ke kotak input ini dan disimpan di variabel name. Nah, gitu loh ya. Di variabel nama. Ini, nama. Kemudian teks yang kedua nginputnya di variabel bernama nama belakang. Nah, jadi name ini adalah nama variabel ya. Sebutkan nama variabelnya apa. Oke. Jadi kalau radio begini, radio, kemudian name, jenis ya. Kemudian kita bisa cek, kita bisa tambahkan cek di sini. Maksudnya apa? Bahwa ketika pertama kali si radio button ini muncul, bahwa laki-laki itu udah tercek, udah ditandai gini ya. Nah ini kalau saya pindahin ke sini ya, saya refresh tuh. Jadi yang radio button laki-lakinya sudah tercek. Beda kalau misalnya ini saya hapus ceknya ini. Ceknya saya hapus, berarti tidak ada satupun yang dicek. Ya, nih, oke. Kita lihat bedanya. Oke, ini kosong dua-duanya. Boleh pilih gitu ya. Nah, kalau kita tambahin di sini cek, maka akan ketika pertama kali dimunculkan halaman web ini, maka yang pilihan laki-laki itu sudah tercek secara default gitu ya. Dan orang bisa pindahin ke perempuannya gitu ya. Kalau mau perempuannya yang dicek ya pindahin aja ceknya ini ke yang perempuan. Gitu ya. Dan tidak bisa dua-duanya karena kan radio button ya, karena radio button. Jadi kalau bukan hanya dua ya, ini kebetulan opsinya cuma dua. Contoh, apalagi yang misalnya pakai radio button? Kalau bisa yang lebih dari dua, apa contohnya? Golongan darah, Pak. Oh iya, golongan darah. Nggak mungkin kan orang punya golongan darah dua gitu ya. Golongan darah A sama B. Oke, golongan darah A, B, AB, O gitu ya. Oke, good. Jadi itu radio button ya. Oke. Next adalah checkbox. Nah, checkbox ini pilihan juga seperti radio button, tapi seseorang itu bisa pilih lebih dari satu.
Jadi dicentang ya, kalau orang bilangnya centang gitu ya. Jadi kalau yang tadi radio button itu hanya bisa dipilih satu di antara beberapa pilihan, kalau checkbox bisa pilih lebih dari satu di antara beberapa pilihan. Boleh pilih semuanya juga ya. Oke. Tipenya langsung aja ditulis checkbox begini. Checkbox, tipenya checkbox. Ini name ya. Name ini kan sama seperti tadi adalah nama variabel ya. Kita lihat yang nah ini ya, checkbox. Jadi bisa pilih sepak bola, renang, atau sepak bola dengan tenis saja, atau mau cek semuanya. Oke. Nah, biasanya kalau checkbox ini orang tidak menandai cek bisa, tapi jarang sekali orang menandai yang mana cek gitu ya. Tapi kalau yang radio button biasanya orang menandai salah satunya dulu secara defaultnya. Itu supaya nanti nggak error ya, bahwa pilihan itu kan memang harus dipilih gitu ya. Kalau yang checkbox ini bisa saja orang tidak memilih. Kalau yang radio button nggak bisa, harus pilih salah satu ya. Kalau checkbox bisa saja, saya nggak suka sepak bola, saya nggak suka tenis juga, saya nggak suka renang juga, saya nggak suka basket. Boleh, tapi kalau radio button itu pilih salah satunya tuh harus pilih salah satu ya. Ntar ada yang tingtong. Oke. Nah gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Jadi udah 3 ya. Teks, kemudian radio button, dan checkbox. Udah 3 nih ya. Ini semua untuk keperluan formulir ya. Kalau kita mau bikin formulir ya, nanti disesuaikan aja formulirnya kira-kira butuh apa ya. Oke. Yang keempat adalah password. Nah, kan bisa aja misalnya kalau kamu bikin form login ya, login. Username, ketik username. Kemudian ketik password. Nah, biasanya bukan biasanya sih, semua text box ya, semua text box tempat input password itu biasanya tidak ditampilkan ya, tidak ditampilkan. Masih pakai input, tipenya adalah password seperti ini, password ya. Kita lihat ya, pasti udah tahu lah ya. Jadi kalau saya ketik passwordnya tuh, tahu nggak kamu saya ngetik apa? Nggak tahu kan? Oke. Nah, ini untuk password. Nah, tampilannya seperti teks ya, yang pertama tadi teks. Cuman kalau bertipe password maka ketikannya nggak terlihat, di hidden ya, di hidden. Pakai munculnya apa? Bintang-bintang gitu. Ya, bintang-bintang. Standarnya password. Ya, jadi keluarnya bintang-bintang. Jadi user orang tidak bisa tahu password yang diketikkan. Ya, standar lah ya. Jadi kalau kalau ini misalnya untuk form login, maka jangan lupa untuk isian password tipenya jangan pakai teks, tapi pakai password. Supaya ya seperti seperti isian password kebanyakan lah ya, bahwa itu tidak ditampilkan, orang lain nggak bisa lihat. Oke. Jadi udah berapa? 4 ya? Iya, Pak. Oke, yang berikutnya adalah list. Nah, list ini bentuknya drop down. Ya, nanti kita lihat aja. Saya tampilin dulu deh, Leh. Saya tampilin dulu biar nggak. Nah, oke, bentuknya begini nih. Nah, ya. Oke. Nah, itu. Jadi kita bisa pilih salah satu. Jadi ini seperti apa ya? Seperti radio button, tapi bentuknya drop down. Ya, drop down begini. Ya, dia pilih salah satu. Nggak bisa pilih 2. Jadi dia seperti radio button tapi bentuknya aja berbeda ya. Jadi kalau kita tapi jarang sekali orang yang menggunakan ini untuk jenis kelamin. Biasanya jenis kelamin pakai radio button ya. Oke. Itu bagaimana? Nah, ini agak panjang nih kalau kita mau bikin yang kayak beginian ya. Ini nggak pakai input. Jadi tag-nya nggak input ya. Kalau tadi semuanya input, dari teks itu input, radio button itu input, checkbox itu input, password itu input ya. Nih lihat ya. Ini kan input di depannya nih.
Ini juga input, ya. Kemudian radio button juga input. Ini input juga. Nah, kalau si list enggak. Tag-nya adalah select, ya. Kemudian namanya. Kalau name ini selalu ya. Nah, ini adalah nama variabelnya. Oke. Nah, jadi select ya, ada select dan ada tutup selectnya. Nah, di dalamnya barulah kita isikan apa pilihan yang akan muncul di situ. Kalau orang mengklik drop down-nya, ya. Oke. Nah, ini kalau sekarang di contoh ini ada 4 pilihan. Kan ceritanya merek mobil yang Anda suka. Ada Volvo, ada Kuda, ada Kijang, ada Honda Stream. Oke, gitu ya. Nah, jadi untuk menulisnya adalah dengan option, pilihan ya. Pilihan karena 4 berarti ada 4 option. 1, 2, 3, 4. Opsi pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Tutupnya di sini nih, tutup optionnya. Oke. Di dalam option ini ada apa? Ada value. Jadi artinya gini, kalau seseorang pilih Volvo, maka variabel mobil ini akan berisi value-nya ini. Gitu ya. Kalau orang pilih kuda, maka variabel mobil ini akan berisi kuda. Yang K-nya kecil ya. Jadi yang ada di value, bukan ada yang di sini. Yang di sini ini adalah yang tampil. Yang tampil di drop down-nya. Jadi bukan yang tampil di drop down ini yang masuk ke variabel mobil ini, tapi yang di value-nya ini. Gitu ya. Oke, Kijang gitu. Kemudian sama seperti radio button tadi, kita bisa pilih salah satu untuk muncul pertama. Jadi kalau ini kan saya refresh ya. Nah, ini kan yang muncul adalah Honda Stream. Kenapa? Karena yang option Honda Stream ini dikasih selected. Nah, kalau saya pindahin selected-nya ke Volvo, maka yang muncul adalah Volvo. Nah, ini seperti radio button tadi, yang kalau di radio button pakai check. Kalau ini pakai selected. Ya, mau menandai yang mana yang akan muncul di situ. Ya. Oke, gitu ya. Jadi, list ini menggunakan tagging, menggunakan tag select. Di dalamnya ada option. Option ini adalah pilihan, ya, pilihan yang akan orang bisa pilih di dalam menu drop down-nya itu. Ya, nggak ada batasan berapa, bisa banyak gitu ya. Kemudian di dalam option itu ada value. Value ini adalah isi atau nilai yang akan masuk ke dalam variabel yang disebutkan di name ini. Misalnya ini variabel mobil ya. Jadi si Volvo ini akan masuk ke variabel mobil ini. Jadi variabel mobil ini akan bernilai Volvo ketika orang ngeklik memilih Volvo. Jadi kalau orang memilih kuda, maka variabel mobil ini akan berisi KUDA, kuda, dengan K kecil ya. Jadi boleh value-nya disamakan dengan yang tampil, boleh, tapi boleh juga tidak, ya. Nggak mesti sama antara value dengan yang tampil. Gitu. Oke. Nah, oke, itu adalah list. Nah, berikutnya yang tadi, alamat ya. Yang keenam adalah alamat. Itu adalah text area. Lebih cocok pakai text area. Jadi kalau text area itu begini bentuknya. Saya refresh dulu. Oke. Nah, dia kotak gini ya. Ini orang bisa besarkan. Orang bisa ngetik di sini berbaris-baris. Oke. Kalau yang teks tadi, dia hanya satu baris. Makanya ini lebih cocok untuk input berupa alamat tadi ya. Oke. Tidak seperti teks tadi, teksnya adalah menggunakan teks area. Teks area gitu ya. Oke. Di dalam teks areanya ada name, sama seperti ini adalah variabelnya, kemudian row berapa baris, call ini berapa kolom, gitu ya. Defaultnya, jadi orang bisa perbesar sih, jadi gini,
Kalau saya refresh, nah ini adalah 10 baris 20 kolom. Ini kalau saya lebih besarkan misalnya jadi 50 kolom, nah dia akan lebih lebar. Tapi orang bisa resize, karena di sini ada tersedia di pojok kanan bawahnya untuk nge-resize. User bisa nge-resize. Tapi ini adalah format yang kita mau tampilkan default awalnya. Row-nya berapa, kolomnya berapa. Kemudian name untuk variabel ini apa. Isian untuk ini akan ditampung di variabel apa. Itu sama di name. Jadi semuanya name sama ya, name sama. Kemudian ditutup dengan text area begini. Nah, dia agak beda ya dengan yang kayak yang lain tadi. Kayak radio, ini kan tutupnya nggak pakai slash begini ya. Ada yang pakai slash, ada yang enggak tadi. Oke. Itu teks area. Nah, jadi bisa saja sih tadi kan alamat mau pakai teks bisa saja. Tapi kan itu kan satu baris panjang ya. Nah, biasanya kalau alamat lebih cocok kalau menggunakan teks area. Misalnya nama jalannya dulu, kemudian orang enter. Kelurahan, enter. Kecamatan, enter. Nah, kabupaten, enter. Ya, provinsi, enter gitu ya. Kode pos. Nah, ini bisa lebih dari satu baris. Jadi orang bisa menginput lebih dari satu baris. Kalau teks itu hanya satu baris saja. Orang nggak bisa enter. Ya, tidak bisa enter. Jadi tergantung, atau misalnya nih kayak gini nih, kritik dan saran. Nah, ini kan biasanya orang kalau kasih kritik dan saran itu panjang gitu ya. Nah, itu lebih cocok menggunakan teks area. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah button. Jadi semuanya itu tidak akan berguna kalau tidak ada button ya. Button ini yang biasanya kalau di setelah formnya kita bikin ada tombol untuk submit atau apa gitu ya. Submit sama hapus atau reset gitu ya. Jadi kalau formulirnya mau dihapus semua, kita bisa pakai tombol hapus gitu ya. Atau tombol submit atau kirim atau apalah, oke atau apa gitu ya. Tergantung kitanya aja mau bikin tulisan apa. Oke. Nah, jadi bagaimana membuat yang seperti itu? Nah, sebetulnya menggunakan input, tipenya submit, ya submit ini untuk mensubmit, ya. Sementara reset ini untuk mengosongkan semua form, semua isian yang ada di form ini. Kan tadi misalnya ini kan cuma satu ya, ada apa nih, satu nama aja gitu ya. Oke, kalau tadi banyak, ketika ditekan tombol reset, maka semuanya akan dihapus, default lagi gitu ya. Kalau ada radio button yang selected, ya selected sesuai dengan yang selected ya. Cek ya. Kalau ada list yang selected, ya di selected yang itu. Pokoknya kalau reset, tombol reset bertipe reset ini untuk nge-reset formulirnya ya. Kemudian yang bertipe submit ini kalau kita mau mensubmit formulir tersebut. Jadi dua itu ya tombolnya. Submit atau reset. Oke. Kalau kita membuat tombol submit ya, khususnya submit ya. Kalau reset ini kan untuk hapus aja. Kalau submit, biasanya kalau orang submit, maka dia akan ya sebetulnya menyimpan data lah gitu ya. Jadi udah bikin formulir, nanti akan disimpan datanya. Maka di formulirnya kita harus tambahkan metodenya ya. Ada dua metode di formulir di HTML, yaitu post dan get. Nah, ini contohnya yang post nih ya. Jadi kalau orang ngeklik submit, maka dia akan post ya. Ada satu lagi yang get ya. Nanti pas kita masuk ke PHP, bikin formulir yang disimpan, nah kita pakai yang get ya. Ini post. Ini untuk tampilannya doang dulu ya. Jadi kalau diklik post, actionnya apa? Nah, ini saya contohin aja nih. Kalau orang mengklik submit, maka metodenya adalah post, kemudian actionnya adalah menampilkan hasil .html. Nah, gitu ceritanya ya. Hasil HTML-nya apa? Hasil HTML-nya seperti ini. Ya, biasa aja sih. Cuman data sudah terkirim, terima kasih, gitu aja. HTML biasa, nggak ada tag apa-apa ya, cuman body, head aja.
Nah, kita lihat action-nya ya. Jadi kalau ini nama, misalnya Budi. Ya, kalau dihapus, ya kosong lagi ya. Nah, misalnya. Ini kalau diklik kirim ya, yaitu tombol submit tadi ya, tipe submit. Nah, maka dia akan post dan akan pindah ke action hasil HTML ini. Ya bisa saja kita sebetulnya kalau kita udah belajar PHP, action-nya nanti akan dilempar ke PHP yang akan memproses apa yang diisikan oleh user. Makanya tadi ada name. Nah, itu harus ingat tuh. Kita harus, karena name itu yang akan diambil oleh si action-nya. File action-nya. Ya kalau HTML sih begini aja ya. Tapi kalau nanti pakai PHP, kita bisa simpan. Jadi nanti kalau belajar PHP bikin formulir, tampilannya tetap menggunakan HTML. Ya. Hanya action-nya ini nanti misalnya proses titik PHP gitu ya. Jadi dia akan memproses formulir ini. Gimana tuh di PHP-nya? Nanti kita masuk ke yang PHP. Oke, ini contoh sederhana aja bahwa action-nya adalah merujuk kepada file apa yang akan memproses berikutnya dari formulir ini. Ya. Nah, kalau ini seperti ini aja. Data sudah terkirim, terima kasih. Nah, gitu aja ya. Oke. Jadi kalau orang klik kirim, muncul seperti itu. Nah, sebetulnya nanti ketika sudah belajar PHP, maka kita akan bikin file action yang akan menyimpan di database misalnya. Pakai MySQL misalnya. Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak, izin Ya. Pak. Oke. Kalau misalnya input type tadi sama yang value-nya disamain boleh nggak Pak? Boleh, yang ini ya. Ini Tunggu. kan submit Pak, ini kan kirim. Nah kalau misalnya kalau sama-sama submit atau sama-sama submit atau kirim sama-sama kirim bisa kan tapi dia Pak? Buttonnya. Iya yang tadi, yang terakhir Pak. Nih. Nah yang ini ya. Iya. Kalau ini submit juga gitu? Iya, kalau misalnya tidak Pak, itu kan di atasnya kan submit. Terus yang value-nya kan kirim kan. Nah, kalau misalnya sama-sama submit gitu. Oh, atau boleh. sama-sama kirim. Boleh. Masih kebaca kan Pak? Boleh, Nggak harus iya, submit, nggak harus kirim kan Pak? Oh, nggak harus kirim. Nggak harus kirim. Yang ininya ya, yang value-nya. Iya. Nah, si value ini nanti akan kepake di program atau HTML kita yang nerima. Nah, di sini sebetulnya nanti diproses si value-nya ini. Gitu. Itu next-nya. Oke, ini iya, tampilannya. Ya. Yang kebaca di apa tuh web tadi tuh yang kirim Pak ya? Iya, Bukan yang submit. Bukan. Oh, yang value-nya ya? Submit ini adalah tipe dari button-nya. Oh. Oke, yang ini terserah kita mau apa gitu, ya. Yang ini nanti diprosesnya di next PHP atau HTML-nya, yang si variabel ini. Oke, baik Pak. Jadi gini, ketika orang klik submit, kirim ini akan masuk ke variabel nama ini. Enggak sih, ini cuma value nanti diproses di HTML berikut atau PHP berikutnya. Nggak masuk ke situ sih. Jadi ini boleh, misalnya simpan misalnya. Oke, boleh. Tapi ininya nggak boleh diganti. Ininya tetap submit. Oh, yang tipenya nggak boleh diganti, tetap itu ya? Enggak, tipe itu udah asli dari sananya. Oh, kirain bisa submit itu bisa ganti kirim kayak itu Pak. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Oh, gitu. Sorry. Kirim ini hanya yang mana tadi? Bentar. Kirim ini yang muncul di sininya nih, sorry. Ini kalau saya ganti simpan nih ya, simpan nih ya. Iya Pak. Oke, kita refresh yang ini. Simpan. Ini tulisan yang akan tampil di buttonnya. Mau disamain juga boleh, misalnya ini. Reset gitu ya. Nah, tampilnya begini.
Kalau value-nya bisa diubah-ubah, tapi kalau tipenya enggak. apa ya? Oh, Seperti ini, teks ini nggak Ah. boleh diganti misalnya teks gitu, nggak boleh. Oh, nggak muncul dia Pak ya? Nggak muncul. Jadi ini input bertipe, jadi tipenya udah jelas, ada tadi teks, ya, radio gitu. Ininya nggak boleh diganti. Value-nya ini yang boleh diganti untuk mengganti tampilan tulisan yang akan ada masuk di webnya Pak ya? Oh iya. Oke, ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk yang checkbox Pak, kenapa harus Checkbox. di check lock semua ya Pak? Untuk input tipenya. Sebentar, kita lihat lagi. Yang checkbox, ya kenapa checkbox? Harus di check lock semua input tipenya. Ya, di checkbox semua. Sama seperti radio, radio semua. Kalau nggak di check lock? Kalau tidak di checkbox, ininya maksudnya. Iya, kalau nggak di check lock, kenapa Pak ya? Karena nggak bisa. Checkbox itu kan bentuknya begini nih, kotak-kotak ini. Ya, kalau ini misalnya diganti apa nih? Misal, kita cobain apa misalnya? Checkbox ini kita ganti apa? Ini boleh pakai kutip, boleh enggak ya seperti ini? Ganti apa misalnya? Tipe ini harus yang apa? Tipe ini yang disebutkan di tipe ini adalah reserved word ya. Jadi dia nggak boleh diganti-ganti. Misalnya kalau ini diganti radio gitu. Kayak tadi. Iya. Nah, gitu kan? Diganti kalau tipe Pak ya. Nah, radio gitu ya. Kita lihat aja apa kejadiannya. Tuh, bentuknya gini. Mungkin gini Pak, maksud Yura tadi, checkbox itu apakah harus memang kapital semua, nggak bisa Iya Pak. huruf besar kecil, itu maksud Yura mungkin Pak. Untuk ini sebetulnya bahasan kemarin. Di HTML dia non case sensitive, jadi nggak seperti bahasa C atau bahasa Java. Jadi mau kamu ketik pakai caps lock hidup dari HTML sampai HTML tutup pakai caps lock sama aja dengan tidak pakai. Jadi ada perbedaan ya Pak ya? Nggak ada perbedaan. Kalau bahasa Java atau C, iya besar kecil. Berarti Pak, kalau misalnya itu besar kecil boleh berarti kan? Boleh, misalnya gini ya. Oh ya. Gini. Ya, berarti bisa kan Pak? Ini camel case namanya. Bisa. Oke Pak, tetap kebaca berarti. Yang penting katanya kalimatnya sesuai. Oke Pak. Gitu ya. Jadi nggak masalah besar kecil. Ini name-nya besar, kapital gitu ya. Ini name-nya kecil. Ya selama dia name, ya dianggap itu sama. Gitu. Itu adalah opsi name. Gitu ya. Oh sorry, saya nggak nangkep tadi. Ya Pak, makasih Pak. Jadi dia di HTML terserah mau pakai huruf besar semua, huruf kecil semua, terserah. Ya, nggak akan error gitu. Kalau di Java atau di C kan error jadinya ya. Coba if-nya diganti I-nya besar, F-nya besar. Error pasti. Kalau di sini nggak masalah. Ya. Asal jangan diganti kalimatnya. Checkbox nggak pakai X tapi pakai KS gitu. Wah, error itu. Oke. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bapak, boleh nanya yang tadi saran dan kritik. Pak, itu bisa nggak Pak sih sebenarnya saran dan kritik itu yang ditaruh tengah? Teks Kan area tadi gitu. yang mana Pak? Tulisannya. Area, kan? Oke, tulisannya apa? Maksud saya bisa nggak ditaruh tengah atau? Saya belum share screen ya. Iya, Pak, belum Pak. Oke. Mana teks? Ini. Nah iya Pak. Itu sebenarnya bisa nggak sih Pak kita naruh saran kritiknya di tengah kayak gitu? Tulisan saran kritiknya Pak, tulisan saran kritik. Bisa nggak ditaruh di tengah atau di atas gitu? Di atas begini, ini ditambahin BR aja. Berpindah baris ya. Gitu. Oh ya, ngerti Pak. Oke Pak.
gitu ya. Nah, biar pindah ke ini kan yang kemarin, materi yang kemarin, break. Ini karena tadi tidak dikasih break, makanya kotaknya di sampingnya. Walaupun ini tertulis di bawahnya gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak, Ada lagi? Ya. yang untuk itu Pak, yang row, yang tetap text area tadi Pak. Ya, nih. Nah, itu kan ada row sama kolom Pak. Itu kalau kolom di HTML itu bentuknya panjang deh Pak ya. Kan kalau pemikiran kita kan kalau kolom itu kan ada garis-garis itu kolom Pak ya. Iya, kolom gini. Nah, tapi ini nggak ada garis-garisnya Pak ya, cuman manjang ke samping Pak ya. Jadi ini maksudnya adalah berapa karakter yang bisa diketikkan ke samping ke kolomnya. Berarti sudah terbaca Pak ya? Ya. Nih, saya cobain ya. Oh, ngerti Pak. Berarti itu karakternya bukan Pak? Ya, dia memanjang berdasarkan karakternya. Iya, oke Pak, ngerti. Pixelnya. Iya. Oke Pak, ngerti Pak. Oke, baik, yang row itu berapa barisnya? Ini baru 1 baris ya. Nah, ini 2. Ya. Oke, gitu ya. Iya, baik Pak. Jadi kalau orang ngetik lebih gimana gitu ya? Nah, coba aja kita coba ketik. Kita akan pindah ke bawah. Oh iya. Kalau sudah sampai 50 karakter, orang masih ngetik, dia akan pindah ke bawah. Oke, tapi baik. User ini bisa gedein tuh. Itu gedenya bisa dari situ lah Pak ya? Dari siapa ya? Orang yang ngisi formulirnya. Oh. Yang ini cuman ketika pertama kali muncul kita udah set segitu gitu ya. Tapi ini masih bisa dirubah sama user, bukan sama program ya. Iya Pak. Oke, kalau si teks tadi nggak bisa digedein, yang ini nggak bisa dirubah dipanjangin. Bapak berarti calls ini kan cuma cukup 50. Ya. Kurang dan lebihnya dia nggak, ya terpaksa nggak ini berarti nggak masuk ya Pak? Nggak, ini kalau kolomnya ya, nih ya, saya ketik. Ini kan udah sampai 50 nih. Nah, tuh 50 ya, ketik lagi. Pindah ke bawah. Oh, ya ngerti Pak, ngerti. Pindah ke bawah. Nah, oke, gitu ya. Tapi kalau makasih Pak. Misalnya inputan, ini kan kalau kritik dan saran, misalnya ada yang ngisi kritik dan saran tapi curhat 2 halaman gitu ya. Ini kan bisa gedein, ini tuh. Wah, nggak muat ya, dia bisa gedein sendiri. Ya, cuman kita defaultnya menyediakan segini gitu loh. Nah, kita set di programnya, saya sediain 10 kali 50. Kalau mau lebih banyak, ya bisa ditambahin sih. Bisa digeser sendiri oleh si yang input. Oke, baik Pak. Oke, Pak, gitu ya. untuk yang teks itu kalau ya kalau yang teks area ya. Kalau teks area kan bisa diperbesar, bisa diperkecil Pak kalau teks area. Tapi kalau misalnya di teks ini dia harus sekolom ini Pak ya? Iya, begini. Kalau misalnya kalau lebih dia gitu. Oh, dia bisa panjang. Bisa panjang. Oh, iya. Bukan kolomnya Pak ya yang panjang, tapi tulisannya Pak ya? Tulisannya akan nge-scroll. Oke, ya baik Pak. Ya, kotak isiannya nggak bisa dirubah. Cuman di isinya bisa lebih. Itu Pak ya? Ya, di isinya boleh lebih. Oke, baik Makanya Pak. kalau isian yang panjang, bagusnya pakai teks area biar orang masih bisa lihat. Ini kan sebagian terpotong jadinya ya. Iya, kalau yang di teks Pak ya. Oke. Kalau di teks itu ada minimal kayak di teks area juga nggak Pak? Kalau teks area kan ada roundnya 10, kolomnya 50. Tapi kalau di teks biasa itu ada juga nggak? Walaupun nggak kita tulis? Tidak. Oh, tidak Pak ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nah di V-Class ini ada modul, ini teorinya ya, modul teorinya. Kemudian ini modul praktikum kalau kamu mau coba-cobain lagi yang tadi ya. Ini ada slide presentasi juga. Nah, yang harus kamu buat itu adalah yang ini, tugas. Nah, kita lihat tugasnya apa. Buatlah sebuah halaman website tentang formulir pendaftaran online masuk perkuliahan atau dunia kerja. Mungkin lah ya kira-kira. Atau kamu cari dulu deh formulir masuk kerja itu apa saja sih isiannya.
orang disuruh input apa saja gitu ya. Nah, kamu bikinkan webnya menggunakan tag yang tadi, yang form tadi, lengkap dengan tombol submitnya dengan tombol resetnya, ya. Oke, gunakan dan gabungan beberapa HTML form yang sudah dipelajari tadi ya. Optimalkan pada desain tampilannya. Nah, desain tiap individu harus berbeda. Berbedanya gimana? Contoh, jenis kelamin ada yang bikin pilihannya kiri sama kanan, tapi kan ada yang bisa milih radio buttonnya atas bawah, gitu kan? Beda kan? Gitu ya? Iya Pak. Iya Pak. Seperti itu. Itu yang harus disubmit ya, itu sebagai, ini kan seperti biasa habis Maghrib. Ya, habis maghrib itu kan dilanjutkan latihan. Nah, si tugas Ya, ini Pak. yang dikerjakan. Sama Ya, seperti sebelumnya, room-nya tetap akan saya buka. Jadi kalau mau ada yang mau bertanya, silakan join lagi setelah maghrib. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Untuk kuisnya enggak berarti kan Pak?